Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'a hudah. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan kudrat dan iradatnya kita semua dapat berkumpul pada hari ini, yaitu dalam rangka kajian kitab Tijan Ad-Daruri hari ke-12. Semoga amal ibadah puasa kita khususnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam, semoga salamnya senantiasa tercurah kepada baginda Allah yani habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para ulama tabi'in, atba tabi'in, dan tentunya kepada kita semua selaku umatnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku, siswa-siswi SDN Cihanjawar, khususnya yang hadir pada hari ini, dan umumnya seluruh siswa-siswi SD, tingkat SD dan tingkat SMP di seluruh wilayah di Kabupaten Purwakarta, agar kita mendapatkan keberkahan ilmu yang ada di kitab ini. Sebelum kita menginjak ke materi pokok, terlebih dahulu kita mengirimkan Al-Fatihah kepada para alim ulama. Di antaranya yang pertama kepada salah seorang ulama Nusantara. Beliau adalah al-alim al-alamah Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau merupakan mu'alif kitab Tijan Ad-Daruri. Kitab ini kitab yang mengomentari atau mensyarahi kitab Risalah Tauhid karya Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Selanjutnya yang kedua kepada al-alim al-alamah Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Beliau merupakan mu'alif kitab Risalah Tauhid atau matan kitab daripada kitab Tijan Ad-Daruri. Syekh Ibrahim merupakan ulama Mesir yang dilahirkan di Bajur, Mesir. Beliau merupakan salah seorang daripada guru daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Selanjutnya Al-Fatihah kita khususkan kepada
para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antaranya pimpinan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian kepada para masyayikh, wabil khusus masyayikh Nusantara, Hadratul Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kemudian kepada Mama Sempur yang merupakan salah satu ulama Purwakarta, dan kepada para ulama yang bersanad kepada beliau. Tak lupa kepada seorang ulama Purwakarta yang beliau itu merupakan salah satu guru daripada Syekh Nawawi Al-Qahtani. Beliau adalah Syekh Ba'in Yusuf Purwakarta yang makbarnya sekarang ada di lingkungan Masjid Agung Purwakarta. Ala hadziniyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alibatihi al-kiram wa ila hadrati jami'i masyayikhina, khususan muallif hadzal kitab al-alim al-alamah Syekh Ibrahim Al-Bajuri, wadusan al-alim al-alamah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, wali ruhusan al-alim al-alamah Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari wa Syekh Abu Mansur Al-Maturidi, wa ila hadrati khususan Mama Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri bin Mama Tubagus Said Sempur, wali jami masyayikhina, wali hadrati khususan Syekh Ba'in Yusuf Purwakarta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Baiklah, kita akan mulai kajian kitab Tijan hari ke-12 ini. Materi tentang sifat wajib bagi Allah yang yaitu sifat ilmu. Semuanya sifat wajib yang wajib bagi Allah itu ada berapa? 20. Coba sebutkan semuanya. Dan baqamu khalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyan kudrat irada ilmu hayasama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutawaliman. Ya, bagus. Selanjutnya silakan perhatikan. Bapak akan membacakan terjemah daripada kitab ini, kemudian kalian mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibu. Dan wajib. Fi haqqihi ta'ala. Bagi Allah Ta'ala. Al-ilmu. Sifat ilmu.
ilmu. Wahia sifatun, Wahia sifatun, yaitu sifat. yaitu sifat. Qadimatun, Qadimatun, yang tanpa awal. yang tanpa awal. Qaimatun bidzatihi ta'ala, Qaimatun bidzatihi ta'ala, yang ada pada zat Allah Ta'ala. yang ada pada zat Allah Ta'ala. Ya'lamu biha, Ya'lamu biha, yang dengannya Allah mengetahui. yang dengannya Allah mengetahui. Al-asya'a, Al-asya'a, semua perkara. semua perkara. Wa bidduha, Wadidduha, dan lawannya. dan lawannya. Al-jahlu, Al-jahlu, sifat jahal sifat jahal atau tidak mengetahui. atau tidak mengetahui. Wa dalilu, Wadalilu, dan dalilnya. dan dalilnya. Ala zalika, Ala dzalika, atas sifat ilmu. atas sifat ilmu. Annahu, Annahu, bahwasanya. bahwasanya. Lau kana jahilan, Lau kana jahilan, andai kata Allah jahil. andai kata Allah jahil. Lam yakun muridan, Lam yakun muridan, tentu Allah tidak memiliki kehendak. tentu Allah tidak memiliki kehendak. Wahwa, Bahwa, dan hal tersebut dan hal tersebut muhalun, muhalun, mustahil. mustahil. Sekarang silahkan untuk siswanya membacakan bahasa Arabnya, sementara Putri membacakan, ya siswinya membacakan terjemahnya. Dan wajib Bihaqi ta'ala bagi Allah Ta'ala Al-ilmu sifat ilmu, Wahia sifatun yaitu sifat Qaimatun yang tanpa awal, Qaimatun bidati ta'ala yang ada pada zat Allah Ta'ala, Ya'lamu biha yang dengannya Allah mengetahui Al-asya'a semua perkara Wadidduha dan lawannya. Al-jahlu Sifat jahal atau tidak mengetahui Wadalilu dan dalilnya Ala dalika atas sifat ilmu Annahu bahwasanya Mawkana jahilan andai kata Allah jahil, Lam yakun muridan tentu Allah tidak memiliki kehendak Bahwa dan hal tersebut Muhalun mustahil. Berikutnya giliran siswi yang membacakan bahasa Arabnya, sementara siswa membacakan terjemahnya. Wajibu Dan wajib bihaqi ta'ala bagi Allah Ta'ala al-ilmu sifat ilmu wahia sifatun yaitu sifat qadimatun yang tanpa awal qadimatun bidatihi ta'ala yang ada pada Allah Ta'ala ya'lamu biha yang dengannya Allah mengetahui al-asya'a semua perkara wadiduha dan lawannya al-jahlu sifat jahal atau yang mengetahui wadalilu dan dalilnya ala dzalika atas sifat ilmu annahu bahwasanya law kana jahilan andai kata Allah jahal lam yakun muridan tentu Allah tidak memiliki kehendak wa huwa dan hal tersebut muhalun mustahil. Ya, bagus. Selanjutnya barangkali ada yang mau membacakannya, silakan. Siapa yang siap, Cuk? Bismillahirrahmanirrahim. Wajibu dan wajib bihaqi ta'ala bagi Allah Ta'ala al-ilmu sifat ilmu. Wahia sifatun yaitu sifat qadimatun yang tanpa awal. Qaimatu bizatihi ta'ala yang ada pada zat Allah Ta'ala. Ya'lamu biha yang dengannya Allah mengetahui al-asya'a semua perkara. Wadiduha dan lawannya al-jahlu sifat jahil atau tidak mengetahui. Wadalilu dan dalilnya ala zalika atas sifat ilmu. Annahu bahwasanya laukana jahilan andai kata Allah jahil lam yakun muridan tentu Allah tidak memiliki kehendak bahwa dan hal tersebut halun mustahil. Luar biasa. Berikutnya siapa lagi? Nah, silakan Asli.
Bismillahirrahmanirrahim. Wajibu dan wajib bihaqi ta'ala bagi Allah Ta'ala al-ilmu sifat ilmu. Wahiyya sifatun yaitu sifat qadimatun yang tanpa awal. Qaimatun bidati ta'ala yang ada pada zat Allah Ta'ala. Ya'lamu biha yang dengannya Allah mengetahui. Al-asya'a semua perkara. Waliduha dan lawannya. Al-jalu sifat jahal atau tidak mengetahui. Wad dalilu dan dalilnya. Ala dalika atas sifat ilmu. Anahu bahwasanya laukana jahilan andai kata Allah jahil lam yakun muridan tentu Allah tidak memiliki kehendak wa huwa dan hal tersebut muhalun mustahil. Ya, terima kasih kepada Ananda Alia sama Ananda Hasbi yang telah mewakili semuanya untuk membacakan terjemah daripada kitab Tijan bagian sifat ilmu. Sekarang silakan lihat ke layar. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-ilmu wa hiya sifatun qadimatun qaimatun bi dzatihi ta'ala ya'lamu biha al-asya'a wa idduha al-jahlu wa dalilu ala dhalika annahu law kana jahilan lam yakun muhidan wa huwa muhal. Dan wajib bagi Allah Ta'ala sifat ilmu, yaitu sifat yang tanpa awal yang ada pada zat Allah Ta'ala, yang dengannya Allah mengetahui, dan lawannya adalah sifat jahal atau tidak mengetahui. Adapun dalilnya atas sifat ilmu tersebut bahwasanya andai kata Allah jahal, maka tentu Allah tidak akan berkehendak, dan hal itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qauluhu wa yajibu fi haqqihi ta'ala wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-ilmu. Maksudnya wajib akli hak Allah. Allah memiliki sifat ilmu. Wajib di sini adalah wajib akli, bukan wajib menurut syarak. Wajib akli itu adalah pasti. Wajib akli bagi Allah pasti ada pada zat Allah, tidak mungkin tidak ada pada zat Allah Ta'ala. Berbeda dengan wajib menurut syarak. Kalau wajib menurut syarak, jika dikerjakan maka akan mendapatkan pahala. Jika tidak dikerjakan maka akan dosa. Ini wajib akli berbeda dengan wajib menurut syarak. Qadim artinya terdahulu, tanpa permulaan. Qaimatun yang menetap pada zat Allah Ta'ala, kekal tanpa akhir. Jadi ilmu yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tanpa permulaan, tanpa akhir. Berbeda dengan ilmu yang ada pada diri. Ya, beda dengan ilmu yang ada pada diri kita. Ilmu kita itu ada awalnya, ada akhirnya. Awalnya yaitu dengan cara belajar, ngaji. Akhirnya misalkan lupa, itu akhirnya ilmu kita. Dengan ilmu tersebut Allah mengetahui, pertama wajibul wujud, yang kedua mungkin wujud, dan yang ketiga muhalul wujud. Lalu pandangan hukum syarak terhadap
wajib akli bahwa Allah memiliki sifat ilmu. Yang pertama, melalui Al-Quran dan Al-Hadis menunjukkan kepada semua umat manusia dan jin bahwa Allah wajib akli memiliki sifat ilmu melalui surah Al-Baqarah ayat 29 diantaranya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa, dan dialah Allah, bikulli syai'in alim, mengetahui atas segala sesuatu. Yang kedua, hukum syara mewajibkan kepada semua mukallaf harus ma'rifat dan tasdik bahwa Allah memiliki sifat ilmu. Bagi orang yang ma'rifat dan tasdik, maka sah imannya dan mendapatkan pahala dari Allah serta akan dimasukkan ke dalam surga dan kekal di dalamnya. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang akan diberikan surga oleh Allah dan kekal di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu bagi orang yang tidak ma'rifat dan tasdik, maka tidak sah imannya atau kufur dan akan mendapatkan siksa dan abadi di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Qaluhu fi haqqihi ta'ala. Sifat ilmu pada zat Allah Ta'ala adalah hak Allah. Jadi meskipun makhluk tidak percaya, contoh ada manusia atau jin yang tidak percaya terhadap ilmu yang ada pada zat Allah, maka Allah tetap memiliki sifat ilmu. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 170. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa'aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakiman. Allah wa rasuluhu a'lam bi muradi ay bi muradi hadhil ayat. Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul yaitu Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Kalau kalimatun, tadi dijelaskan bahwa kalimatun itu terdahulu. Sifat ilmu yang ada pada zat Allah adalah tanpa permulaan, tidak diawali dengan tidak mengetahui. Sebab ilmu yang ada pada zat Allah Ta'ala itu bukan hasil mendengar, menyimak, melihat, ataupun petunjuk. Sebab semua hal tersebut adalah sifat baru. Sedangkan ilmu Allah itu terdahulu tanpa permulaan. Sementara kita, ilmu yang dimiliki oleh kita adalah hasil mendengar, ya, diantaranya mendengarkan, ya lagi belajar ngaji itu mendengar, menyimak, kemudian dengan hasil melihat, misalkan lihat ke layar, ke papan tulis, ataupun melalui petunjuk. Sebab semua baik berikutnya.
qa'imatun bi dzatihi ta'ala. Sifat ilmu yang ada pada zat Allah Ta'ala adalah tanpa akhir, selamanya menetap pada zat Allah, yakni abadi. Qawlu ya'lamu biha al-asya'a. Allah mengetahui semua perkara. Nah, itu mencakup pertama yang wajibul wujud mutlak, yakni zat Allah dan sifat-sifatnya. Itu yang wajibul wujud mutlak. Yang kedua, yang wajibul wujud muqayyad. Itu diantaranya surga dan neraka. Yang ketiga, yang mungkin wujud, yaitu alam beserta isinya. Yang keempat, mungkin wujud, itu yang akan wujud. Dan kemudian yang kelima, wahal wujud atau mustahil wujud, yaitu sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kelima ini semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak dahulu tanpa permulaan, Allah mengetahui segala sesuatu secara tafsili atau terperinci, bukan hanya secara global atau garis besar saja. Di dalam syarah kitab ini, Syekh Nawawi menjelaskan, itu bisa dilihat di bagian tengahnya ya. Ini hanya terjemahnya saja. Allah Ta'ala adalah zat yang maha mengetahui semua yang dapat diketahui. Pengetahuannya meliputi semua yang berjalan di dasar bumi sampai puncak langit. Tidak hilang dari pengetahuan Allah benda sebesar atom pun di bumi dan tidak pula di langit. Bahkan Allah dapat mengetahui langkah-langkah semut hitam di atas batu hitam pada malam yang gelap gulita dengan ilmunya yang qadim dan azali. Selanjutnya wabidduha al-jahlu. Lawan daripada sifat ilmu adalah jahil atau bodoh. Oleh karena itu, kalau Allah wajib memiliki sifat ilmu, maka mustahil Allah memiliki sifat jahil. Dan wajib dima'rifatkan oleh setiap mukallaf mustahilnya sifat jahil bagi Allah Ta'ala. Sebab bagi setiap muslim tidak cukup hanya memakrifatkan atau mengetahui wajib sifat ilmu saja bagi Allah tanpa memakrifatkan yang mustahilnya. Kesimpulannya, sifat wajib harus dimakrifatkan. Begitu juga sifat mustahilnya. Sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahil di Allah 20. Kita berkeyakinan bahwa Allah itu pasti memiliki sifat ilmu dan mustahil memiliki sifat jahil. Yang dimaksud dengan jahil adalah satu, tidak tahu sama sekali, itu termasuk jahil, bodoh. Atau kadang-kadang mengetahui, seperti kita kadang-kadang tahu, kadang-kadang tidak, itu bodoh. Mengetahui tetapi tidak jelas, remang-remang berarti. Mengetahui sebagian, itu juga termasuk sifat jahil. Mengetahui setelah
terbukti itu juga sifat jahal. Kemudian mengetahui karena disebabkan telah melihat, mendengar, mendapat petunjuk, berpikir, ngaji atau belajar. Contohnya seperti kita, itu adalah sifat jahal, dan semuanya ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil Allah tidak tahu sama sekali. Mustahil Allah kadang-kadang mengetahui. Mustahil Allah mengetahui tetapi tidak jelas. Mustahil Allah mengetahui sebagian. Mustahil Allah mengetahui setelah terbukti. Mustahil Allah mengetahuinya setelah melihat, mendengar, setelah belajar. Sebab apa? Tadi sudah jelaskan bahwa ilmu Allah itu tanpa permulaan. Tanpa permulaan, tanpa akhir. Qaluhu wa dalilu ala dzalika. Dalil akli secara ijmali tentang wajibnya Allah memiliki sifat ilmu. Andai saja Allah itu jahil atau bodoh, maka Allah tidak akan berkehendak. Lalu apabila Allah tidak berkehendak, maka alam jagat raya ini tidak akan pernah ada. Dalil nakli bahwa Allah memiliki sifat ilmu diantaranya, wa'lamu anna Allah bikulli syai'in alim. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, anna Allah, sesungguhnya Allah bikulli syai'in alim, mengetahui atas segala sesuatu. Contohnya yang lain, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Itu ada dalam apa? Ayat kursi. Ini terakhir, sebagai makhluk berakal, manusia dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok. Di antaranya, pertama, kelompok manusia yang sama sekali tidak percaya akan adanya Allah dan sifat ilmunya. Itulah kelompok orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan. Berikutnya kelompok yang kedua, kelompok manusia yang percaya tentang adanya Allah dan ilmunya. Namun selain itu percaya atau iman kepada selain Allah yang menurut keyakinannya sama mengetahui. Itu adalah kelompok kaum musyrikin. Percaya kepada Allah juga percaya